Aku mau kasih kabar terbaru. Kabar yang lagi hangat diperbincangkan di kalangan pemerintahan dan masyarakat. Kabar yang menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Soal kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Ini bukan sekadar isu biasa, tapi sebuah investigasi besar yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia. Sebuah kementerian yang seharusnya menjadi garda depan dalam mencerdaskan bangsa, kini justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, lembaga yang kita harapkan jadi benteng terakhir melawan korupsi di negeri ini, sekarang lagi menyelidiki dugaan korupsi. Mereka bergerak cepat, mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini, yang terkait sama pengadaan layanan Google Cloud di kementerian itu. Pengadaan yang seharusnya membawa manfaat bagi dunia pendidikan, tapi malah diduga menjadi lahan korupsi, yang waktu itu dipimpin sama Nadiem Makarim. Sosok yang dikenal sebagai inovator dan penggerak perubahan di dunia pendidikan, kini namanya ikut dalam kasus ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus ini. Jelasin kalau ada kemungkinan mantan Menteri Nadiem bisa dipanggil sebagai saksi. Ini adalah langkah yang wajar dalam sebuah proses investigasi untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Bisa dipanggil sebagai saksi. Pemanggilan saksi adalah bagian penting dari proses hukum untuk mencari kebenaran. Dia bilang KPK bakal minta keterangan dari berbagai pihak, dari pihak-pihak yang dianggap tahu soal kasus ini. Siapa saja mereka? Tentu saja, KPK memiliki daftar nama-nama yang dianggap relevan untuk dimintai keterangan. Tapi untuk sekarang, penyelidikan masih di tahap awal banget. Semua masih serba mungkin dan kebenaran masih harus dicari. Jadi KPK belum bisa kasih banyak detail. Mereka harus berhati-hati dalam memberikan informasi, agar tidak mengganggu proses penyelidikan yang sedang berjalan. Intinya, kita harus tunggu dan lihat gimana perkembangannya nanti. Kita berharap KPK bisa mengungkap kasus ini dengan tuntas dan transparan. Sementara itu, Asep Guntur Rahayu, salah satu tokoh penting di KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini. Jelasin kalau kasus Google Cloud ini memiliki perbedaan signifikan dengan kasus lainnya. Beda sama kasus pengadaan laptop Chromebook. Perbedaan ini penting untuk dipahami, agar kita tidak salah dalam menilai dan menyikapi kedua kasus ini. Kasus Chromebook lagi ditangani sama Kejaksaan Agung. Ini menunjukkan bahwa ada dua lembaga hukum yang berbeda sedang menangani kasus yang berbeda pula. Dan penting banget buat kita nggak nyampur-adukin dua kasus ini. Mencampur-adukan kedua kasus ini hanya akan membuat informasi menjadi bias dan tidak akurat. Dia bilang penyelidikan Google Cloud ini masih membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Masih di tahap penyelidikan awal, sehingga informasi yang bisa dibagikan ke publik masih sangat terbatas. Jadi detailnya masih terbatas. Kita harus bersabar menunggu perkembangan selanjutnya dari KPK. Nah, kalau kasus Chromebook ini memiliki alur cerita yang berbeda dan sudah memasuki babak baru. Dugaan korupsinya terjadi antara tahun 2020 sampai 2022, periode yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Pas Nadiem Makarim jadi menteri. Masa jabatan seorang menteri menjadi sorotan dalam kasus ini. Kejaksaan Agung ngungkapin fakta-fakta yang mengejutkan terkait kasus ini. Kalau pengadaan Chromebook ini menggunakan anggaran yang sangat besar, pakai anggaran 9,3 triliun rupiah, jumlah yang fantastis dan sangat signifikan dalam APBN. Yang dananya dari APBN dan dana alokasi khusus, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mendukung program digitalisasi pendidikan, yang disebar ke seluruh daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meratakan akses pendidikan di seluruh pelosok negeri. Pengadaan ini bagian dari program besar yang dicanangkan oleh pemerintah. Buat digitalisasi pendidikan, sebuah langkah maju untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Tujuannya biar siswa di daerah terpencil dan terbelakang di Indonesia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Bisa dapat laptop. Laptop sebagai jendela dunia, membuka akses ke berbagai informasi dan pengetahuan. Tapi, prosesnya diduga nggak beres. Ada indikasi kuat terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum. Kejaksaan Agung nemuin banyak kejanggalan dalam proses pengadaan ini. Kalau 1,2 juta Chromebook ternyata tidak sesuai dengan harapan. Yang dibeli atas perintah Nadiem ini ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan bagi dunia pendidikan.
nggak bisa dipakai maksimal sama guru dan siswa. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, mulai dari spesifikasi laptop yang tidak sesuai hingga kurangnya pelatihan bagi guru dan siswa. Sekarang, udah ada 4 orang yang jadi tersangka dalam kasus ini, termasuk 2 direktur kementerian yang memiliki peran penting dalam proses pengadaan ini. 1 konsultan teknologi yang seharusnya memberikan masukan yang objektif dan profesional, dan 1 mantan staf khusus Nadiem. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan betapa kompleksnya kasus ini. Selama penyelidikan ini berjalan, kita semua berharap kebenaran akan terungkap. Aku bakal terus kasih kabar terbaru ke kalian semua, kalau ada perkembangan penting dalam kasus ini. Jadi, pastikan kalian selalu mengikuti berita terbaru dari kami. Tetap ikuti terus, dan jangan lupa subscribe channel ini, buat update berita terbaru soal kasus ini dan kasus-kasus lainnya yang penting untuk kita ketahui. Dengan begitu, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan kritis.